Hello minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya di Hiroyuki Tito Channel. Hai, minasan. Benkyou suru mae ni oinori shimashou. Hajimemasu. Owarimasu. Hai minasan, kali ini saya mau menerangkan tentang pola bab 13 bahasa Jepang. Daiju sanka no bunpo wo oshiemasu. Minasan, bab 13 adalah merupakan pola keinginan. Bisa kita ingin sebuah kata benda hidup maupun kata benda mati, kemudian juga kita keinginan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Dimulai saja. Yang pertama di sini ada pola awa bega hoshi desu. Awa bega hoshi desu. A ingin B, di mana A sebagai subjek, B-nya adalah objek yang diinginkan. Kemudian hoshi adalah kata sifat yang artinya adalah ingin. Kemudian re, kanojo wa udedoke ga hoshi desu. Dia atau pacar perempuan ingin jam tangan. Nah, jika kita mau mengubahnya ke bentuk negatif, maka kita bisa mengubahnya dengan cara menghilangkan huruf i paling belakang diganti dengan kunai pada pelajaran atau video saya yang kemarin. Menjadi hoshi kunai desu. Hoshi desu ingin, hoshi kunai desu tidak ingin. Contohnya, watashi wa megane ga hoshi kunai desu. Saya tidak ingin kacamata. Oke. Hai, kalau kita mau bertanya, Taro-kun wa nani ga hoshi desu ka? Taro ingin apa? Shiroi ie ga hoshi desu. Ingin rumah yang luas. Hiroi ie ga hoshi desu. Nah, itu adalah pola kalimat yang pertama. Teman-teman bisa menggunakan kosakata yang lain, mungkin contohnya untuk belajar di rumah. Gampang kan teman-teman? Kemudian yang kedua adalah awa B o vetai desu. A ingin melakukan V dengan objek B, di mana A sebagai subjek, B adalah objek. Kemudian V itu adalah kata kerja. Vetai, kata kerja yang dibentuk ke bentuk ingin. Ya, di sini ada perubahannya. Contohnya, nah di sini ada rumusnya dulu. Kata kerja bentuk mas diubah ke bentuk tai dengan cara masnya dihilangkan ya. Mas hilang diganti dengan tai. Contohnya ikimas menjadi ikitai. Mungkin kata kerja lain oyogimas menjadi oyogitai. Dashimas menjadi dashitai. Nah, langsung ke contoh. Ido-kun wa Rima-san ni omiyage o agetai desu. Saudara Ido ingin memberikan oleh-oleh kepada saudara Rima. Nah, contoh yang kedua, Kyou no gogo yubin kyoku de tegami o dashitai desu. Siang atau sore hari ini saya ingin mengirim surat di yubin kyoku mana? Ayo. Betul, jadi yubin kyoku itu adalah kantor pos. Sekino, kalau kita mau bertanya atau menggunakan kalimat tanya, ashita hima desu kara doko ikitai desu ka? Karena besok senggang, kamu ingin pergi kemana? So desu ne, kaigan e ikitai desu. Oh iya ya, saya ingin pergi ke pantai. Nah, ini adalah contoh kalimat atau pola yang kedua. Nah, bentuk positifnya adalah vetai desu, ingin melakukan sesuatu. Sedangkan untuk bentuk negatifnya di sini ada
Feta kunai desu. Hampir mirip perubahannya dengan kata sifat i ya. Jadi dimana dari fetai i-nya hilang diganti dengan kunai menjadi feta kunai desu. Ya. Contohnya agetai desu. Ageta kunai desu. Ingin memberi, tidak ingin memberi. Nah, kalian juga bisa bikin kalimatnya sendiri. Kalian coba memperluas kalimat-kalimat apa yang ingin kalian buat di rumah. Hai, tsugino pola yang ketiga. Awa be veni ikimasu atau kimas atau kaerimasu. Di mana A-nya sebagai subjek, kemudian B-nya adalah tempat tujuan, kemudian veni itu adalah kata kerja, masnya yang dihilangkan diubah menjadi ni. Kemudian disambung dengan kata kerja ikimas atau kimas atau kaerimasu. Contohnya, watashi wa toshokan e hon o yomi ni ikitai desu. Saya ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, yomini itu adalah veni-nya tadi, dimana dari kata kerja yomimas, masnya hilang, digantikan ni diikuti dengan ikimas, atau di sini ditulis ikitai desu. Hai, berikutnya. Adamu sang wa uchi okane o tori ni kaerimasu. Saudara Adam pulang ke rumah untuk mengambil uang. Kalau kita mau ingin bertanya, doko e nani o shini ikitai desu ka? Koen e shashin o tori ni ikitai desu. Ingin pergi ke mana? Untuk melakukan apa? Ingin pergi ke taman untuk mengambil foto. Hai, pola yang ketiga seperti itu, mudah ya teman-teman. Nanti kalian bikin kalimat sebanyak-banyaknya supaya cepat mahir berbahasa Jepang. Berikutnya adalah tambahan. Di sini ada kata benda ni, kata kerja. Partikel ni digunakan untuk menunjukkan tempat tujuan aktivitas. Nah, kata kerja di sini ada 3 contoh kata kerja: hairimas, norimas, noborimas. Di mana kata kerja tersebut membutuhkan partikel ni. Ya, pasangannya adalah partikel ni. Ni hairimas, ni norimas, ni noborimas. Saya kasih contoh di sini. Hairimas artinya adalah masuk ruangan. Dani-san wa jimusho ni hairimasu. Saudara Dani masuk ke kantor. Ni hairimasu. Menunjukkan kalau kita dari tempat yang luas menuju ke tempat yang lebih kecil ya, atau yang lebih sempit dari ruangan sebelumnya ya. Contohnya di sini ada jimusho, mungkin kita dari luar ya. Nah, dari luar kita mau masuk ke kantor. Berikutnya adalah norimas, artinya naik kendaraan. Ashita watashi to tomodachi wa Nihon e ikimasu. Hikouki ni norimasu. Besok saya dan teman saya akan pergi ke Jepang. Naik pesawat. Hikouki ni norimasu, naik pesawat. Berikutnya noborimasu artinya mendaki gunung. Fujisan wa kirei na yama desu kara Fujisan ni noboritai desu. Karena gunung Fuji adalah gunung yang paling indah, saya ingin mendaki gunung Fuji. Tambahan berikutnya adalah kata benda o, v atau kata kerja. Partikel o menunjukkan tempat asal atau keberangkatan. Ya, dari ya. Contohnya di sini ada orimas, artinya adalah turun. Kaidang o orimas, turun dari tangga atau menuruni tangga. Seperti itu. Kemudian demas, keluar. Heya ni totemo atsui desu kara Heya o detai desu.
Karena di kamar sangat panas, ingin keluar dari kamar. Itu untuk tambahan yang ni dan o. Sugino. Di sini juga ada tambahan atau menjelaskan tentang ni aimas, atau di sini bawahnya ada to aimas. Ni aimas, tidak sengaja bertemu. Jadi kalau kita tidak sengaja bertemu, kita pakainya ni ya partikelnya. Kino no asa bijutsukan de Yoshimoto sang ni aimashita. Artinya kemarin pagi tidak sengaja bertemu saudara Yoshimoto di Bijutsukan apa? Oke, betul, gedung kesenian. Hai, berikutnya to aimas. Nah, partikel to yang diikuti dengan aimas itu artinya sengaja bertemu atau sudah janjian terlebih dahulu atau sebelumnya sudah janjian mau ketemu seseorang. Ashita kunie kaerimasu kazoku to aimas. Besok akan pulang ke negara kazoku to aimas, bertemu dengan keluarga atau sudah merencanakan kalau ingin bertemu dengan keluarga. Oke teman-teman, itu adalah pelajaran bab 13 atau daiju sangka no bunpo desu. Pola keinginan sebuah benda maupun keinginan untuk melakukan sesuatu. Hai. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat belajarnya di rumah. Jangan patah semangat ya teman-teman. Hai, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Jaminasang mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ja mata ne.